Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin.
Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakan. Amin Tuhan. Di tempat ini Allahku beriku biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Yes. Amin. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah mari angkat tanganmu katakan, nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan. Allahku beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu Tuhan, rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Tuhan bagi semua bangsa. Dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bebaskan roh kami pagi hari ini. Kami percaya ada sesuatu terobosan yang baru pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa gereja ini punya musim barunya Tuhan. Dan Tuhan akan terobosi gereja ini. Kami percaya orang yang hadir di tempat ini pulang diberkati Tuhan. Orang yang pulang ke tempat ini sembuhkan Tuhan. Tetap mengurapi worship leader, singer, pemain musik, keluar syafaat Tuhan, jemaat yang hadir. Kami percaya kehadiranmu lebih penting daripada segalanya. Terima kasih Bapak.
Terima kasih hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan ini tidak terbatas. Kami biarkan Tuhan Roh Kudus bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati dan mau diberkati, sama-sama tepuk tangan, katakan amin. Silakan dulu saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya masuk pertama kali tempat ini terbakar juga ya. Haleluya itu aja. Karena saya 24 tahun ada di Paniko pembicara, tapi waktu nyembah kebakar. Kalau saudara nggak terbakar, salah saudara. Amin. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu, saya namanya pendeta di semen gitu aja. Bahkan saya semen gitu aja. Jadi kalau gereja ini dan rumah saudara nggak bisa bangun pakai semen, saudara nggak bisa bertemu dengan saya gitu aja. Nah, terima kasih Pak Hengki. Saya baru kenal beliau, tadi saya tanya-tanya sama teman-teman gitu aja. Ini gembala yang di sini tadi malam ya, Pak Abraham ya, Pak Pendeta Abraham saya ada. Oh iya, saya sudah bincang-bincang Pak Jeffrey, lalu saya bilang gini, ini GB Golden sih di mananya nih, saya bilang gitu. Saya dulu sering khotbah di depan. Dia bilang gembalanya itu, yang saya tanya panggil saya Bung. Ya karena dia orang Ambon tuh. Nah dia bilang Bung itu Pak Hengki Lim katanya. Oh iya. Kalau orang Ambon bilang pembayi itu. Baik, siap. Iya, sudah orang baik-baik tuh. Iya. Saya beritahu ke saudara, Bapak Ibu, saya mungkin pakai PowerPoint ya, karena saya jujur, saya lahir terburu-buru. Jadi ngomong agak cepat gitu ya. Jadi saya beri waktu saya 40 menit atau 45 menit. Saya bukan untuk dosen ngajar-ngajar saudara. Saya tidak guru saudara, tapi mari pelan-pelan kita belajar ya Pak ya. Bapak Ibu yang baik, khotbah saya udah lama sudah dengan tentang grace, ya toh. Saya nggak bicara Tante Grace, tapi saya bicara Grace. Ada Tante Grace di sini? Haleluya, lambaikan tangan dulu Ibu Grace, yang mana Ibu Grace? Selamat. Iya, berarti saya nggak salah tema ya Bu ya. Itu dia luar biasa dari Ibu Grace. Itu dia. Yang Ibu Gembala yang mana? Nah itu betul. Benar luar biasa Ibu Gembala, terima kasih ya. Itu aja, aduh luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau saya khotbah santai aja ini, yang penting saudara agak dengar tajam-tajam lah gitu. Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan boleh kita makin berdiri. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Masa khotbah sini terbakar ya. Karena nih WL ini berapi-api. Nah kita yang dulu di bawah berair-air gitu ya. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca 1 2 3. Tetapi kamu sama-sama 1 2 3. Tetapi kamu saudara-saudara, coba saya mungkin lain. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18, saudara baca sama-sama 1 2 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang baik, mungkin tentang ini saudara udah dengar lama, itu aja. Nah, saya membagikannya dengan persepsi yang benar dan persepsi yang sehat. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan. Ayat yang saudara lihat di sini ada kata apa Pak Bu? Ada kata begini, karena itu waspadalah supaya jangan terseret, betul ya? Ada kata waspada, itu ditekankan di ayat 17. Dan di ayat 18 ditekankan kembali tentang pengenalan. Maksud saya begini, jangan sampai saudara menyanyi, saudara nggak tahu Tuhannya siapa. Itu orang Ambon bilang, so salah itu, gitu. Nah, artinya maksud saya itu bahaya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint saya. Arti daripada kasih karunia, saudara lihat di PowerPoint saya di depan gitu. Arti daripada kasih karunia ditulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tuh. Ada 2 nih Pak. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam bahasa Ibrani di perjanjian lama, kasih karunia disebut apa Pak? Bu, ken. Kata ken yaitu apa? Seseorang yang kuat untuk menurunkan apa Bapak Ibu? Menurunkan, sekali lagi, menurunkan dirinya, mengangkat orang yang lemah ke atas sejajar dengan dirinya. Nah, Ken memiliki arti Pak Bu sebagai seorang yang apa Bapak Ibu? Menundurkan diri, memberikan hadiah kepada orang
yang tidak layak menerimanya. Nah, muncul dalam kata kasih karunia yang pertama itu ada di dalam, saya beritahu, Kejadian 6 ayat 8. Saya mengajak saudara membuka Kejadian 6 ayat 8. Itu saya mengajak saudara dari ayat 5 dulu sampai 8. Kejadian 6 ayat 5, 6, 7 dan 8. Saya baca Bapak Ibu sekalian. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang, melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi, sama-sama ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, saya beritahu saudara, kata kasih karunia muncul pertama kali Kejadian 6 ayat 8. Jadi maksudnya begini, Tuhan menyesal banget ciptain manusia. Tapi akhirnya Tuhan katakan, dia bilang begini, muncul kata pertama dengan tentang grace adalah itu dia. Saudara, sampai hari ini kita udah bagi dulu dari tahun berapa, 15 tahun lalu kita ngomong tentang grace. Orang suka bilang begini, come on, grace itu sesat, gak beres gitu ya tentang kasih karunia. Saudara dan saya sampai hari ini hidup karena anugerah loh. Amin. Saudara hidup karena anugerah. Contoh Bapak Ibu yang duduk di bawah semua begitu, termasuk Pak Henki sebagai kepala pemain musik, worship leader. Saudara tahu gak, itu kejadian paling dahsyat di seluruh bumi itu dia COVID, gitu. Coba bayangkan, dia Pak Henki aja masih pakai masker ya Pak ya, untuk berjaga-jaga. Tapi beruntunglah diberi kesempatan, kita gak mati di belum. Tapi nanti menyusul loh. Nah, saudara harus tahu pulangnya kemana. Bilang ke sebelahnya, pulang kemana nanti. Nah, saya pernah khotbah di Radio 1C, yang dulu di depan itu dua cim-cim. Saya bilang, saudara, Bapak Ibu mesti tahu pulangnya kemana. Cim yang satu bilang, pulang kemana lo? Pada mangan coba ya. Cim satu bilang, pada mangan coba ya kan. Terus setelah selesai khotbah, Cim itu tanya begini, pendeta, ngomongnya terlalu cepat. Tadi pendeta ngomong apa? Maksud saya begini, Cim, waktu kita mati pulang kemana? Ya kenapa gue bilang sama teman gue kepada mangan ya? Makanya saya beritahu, saudara, saya pakai PowerPoint supaya gak terlalu cepat. Pakai PowerPoint-nya saya ngomong udah cepat. Saya lahir terburu-buru, ada sejarahnya Pak Henki. Sejarahnya waktu itu ibu saya ada dalam bus. Dulu masih zaman belum punya mobil tuh pakai bus. Jadi lagi saya ada kandungannya gitu. Jadi ibu saya turun di situ, namanya Rumah Sakit Melania ini. Pas turun, keluar saya. Waktu keluar, susternya bilang begini, kalau susternya ini Rumah Sakit Katolik. Dia bilang begini, ibu, ini anaknya ini lahirnya buru-buru loh. Pasti tuh ngomongnya agak cepat ibu guys ya. Ini ngomongnya agak cepat ini. Emang betul tuh, lihat tadi saudara saya ngomongnya cepat gitu aja. Iya. Nah saya kebenaran salah satu bapak rohani saya juga ngomongnya cepat. Saya bapak rohani saya pendeta Jonathan Patesino. Pasti Pak Henki tahu. Itu aja. Jadi saya ini Pak mata Cina, kulit Manado, mulut kayak Batak, hati Maluku. Itu aja. Jadi saya beritahu saudara ya kan, dari cara-cara saya saudara. Tapi cara pendekatan saya cara Jawa, itu aja. Jawa. Bayangkan saudara, kita orang Kristen, pendeta aja baru diomongin marah. Persediaan kita mau diapain, difitnah kayak apa, tenang-tenang saja. Ini nih kelemahannya kita nih, apalagi Batak Manado Ambon. Itu paling susah dikalahkan itu. Itu suruh tumbang tangan, tumbang kaki sama gue bertobat gitu aja. Cuma saya mau tanya dulu ya gitu aja. Di sini, yang Ambon boleh angkat tangan di sini. Oh, yang orang Batak mana? Oh, luar biasa. Oh, di sini HKBP pindah. Luar biasa, Pak Henki, luar biasa loh. Bisa memindahkan HKBP. Saya mau bicara Duta Injil. Duta Injil ya Pak, tahu tuh. Duta Injil nih gereja yang Ambasador ribuan. Sebelahnya Kuningan City 200 meter gitu ribuan. Setengahnya itu orang Batak. Makanya orang Batak punya filosofi. Dia bilang begini, pasti yang pertama nih ada Batak-Batak boleh katakan di sini. Nah itu biasa, saya udah tahu tuh WL tadi Batak gitu. Iya, dari gaya lompatan begini toh. Iya. Bayangkan saudara, orang Batak punya prinsip begini. Satu opung-opung bilang begini, Pak Pendeta. Orang Batak bilang bukan pendeta, pandita. Betul toh?
Saya beritahu, yang pertama kali nanti akan masuk surga itu pasti hal kita. Dia bilang orang Batak, Pak. Saya bilang gini, kalau saya Cina dan Manado bagaimana? Belakangan kau, coba bayangkan. Gila aja gitu. Gila, orang Batak punya statement luar biasa. Coba bayangkan, kalau kita Jawa masuk terlambat begitu. Coba bayangkan bayangkan ya, coba bagaimana di Indonesia itu haleluya 12 kali itu. Saya sampai tanya sama dia nih, Pak, Opung, kenapa Opung bisa bilang begitu? Karena begini, pertobatan pertama itu orang Batak mudah dilayani. Sini enggak, bukan dia keras kepala gitu ya. Kalau dia macam-macam pendeta, coba bayangkan. Saya aja pendeta bisa digituin sama ngomong, coba. Saya sampai bilang ini dia nggak tahu kita kali ini, tujuh kita. Nah itu dia yang saya bilang, karena anugerah. Amin. Dia sudah tunjuk kita aja, kita tetap dipakai Tuhan. Makanya saudara kalau belum ditunjuk-tunjuk, belum difitnah, berarti belum anak Tuhan. Nah itu, makanya berdoanya. Saya Bapak Ibu, saya di khotbah pun mulai pertama tuh di pendoa-pendoa, di jaringan doa. Iya, saya pembuat pendoa dulu. Dapatnya selalu jam 1 sampai jam 3, itu jam-jam rawan tuh, jam 1 pagi. Coba bayangkan saya, jam 10 masuk, pendoa bilang begini, Pak Riki masuk aja Pak Riki, kenapa nih? Ini beta semua ngantuk nih, pendeta pertama nih bikin ngantuk aja. Nah kalau saya kan khotbah terbakar-bakar Bapak Ibu. Saya umur 54 tahun Bapak Ibu. Belum tua, belum muda. Makanya yang masih muda-muda jangan ketuaan. Saya panggil waktu itu satu gereja di sini Pak Bambang, saya baik. Saya panggil Om, ini anak saya panggil Om. Ternyata umurnya jauh banget, 20 tahun di bawah saya. Ternyata boros, coba bayangkan. Makanya anak Tuhan harus banyak senyum. Benar Pak Jeffrey ya, Pak Miki ya. Senyum itu mengalahkan ini, yang pertama dompet. Yang kedua, senyum membunuh penyakit loh. Di rayon 1C, saya berkhotbah dan Cim-Cim yang sudah umur 82 tahun itu divonis oleh dokter stadium 4. Lalu saya khotbah tentang sukacita, itu khotbah 15 tahun lalu. Dokter bilang 3 bulan akan mati. Sampai hari ini saya khotbah di Mandarin, dia nggak mati-mati, coba bayangkan. Makanya kalau belum mati jangan paksa mati. Bukan bilang amin, saya nggak butuh ketawa, amin. Amin. Pak ini khotbah boleh 40 menit Pak? Boleh ya? Paling lama 50 Pak ya? Soalnya jauh-jauh nih rumahku di Kelapa Gading gitu ya. Iya, Roma 11 ayat 29. Jangan tertawa tapi baca kita. Ya, Roma 11 ayat 29, boleh satu orang boleh baca tolong saya dari kursinya. Boleh, Roma 11 ayat 29. Naik lebih dalam. Sebab Iya. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Ibu boleh berdiri Bu, saya nggak tahu siapa yang baca itu. Roma 11 ayat 29 yang berbunyi demikian. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Amin, terima kasih Ibu, Tuhan berkati 7 turunan ya, gitu aja. Pindahkan. Lihat ya, Bapak Ibu, ada bahasa Indonesia sehari-hari, itu terjemahannya lebih bagus. Dia bilang begini, sebab kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, Allah tidak pernah menarik kembali apa yang telah dibuatnya. Amin. Setuju? Saya beritahu saudara, kalau bahasa yang Indonesia lembaga Alkitab bilang begini, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, tapi lebih bagus Pak, Bu. Bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih bagus. Bapak Ibu download aja di Bible saudara, di Google gitu kan. Dia bilang ini, sebab kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, dia nggak pernah tarik kembali. Kalau dia bisa, saya beritahu, dia bisa berkati Pak Hegi dan Pak Jeffrey dan saudara semua di sini, dia nggak akan tarik. Dia nggak tarik, saya beritahu. Sekali lagi saya beritahu saudara, dari ayat ini maksudnya ini dia, pindahkan, saudara lihat di depan. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih karunia yang Tuhan beri dan panggilan yang Tuhan taruh sudah tidak berkaitan dengan pertobatan Pak. Halo? Saya beritahu supaya sama-sama kita baca nih, 1, 2, 3. Artinya kasih karunia yang Tuhan beri dan panggilan yang Tuhan taruh sudah tidak berkaitan dengan pertobatan. Tuhan tidak bertobat waktu melepaskan kasih karunia. Tuhan tidak bertobat waktu dia juga tidak bertobat memanggil saudara. Dia pilih saudara baik-baik Pak. Kita belajar tentang grace yang sesungguhnya, bahwa ini dia, Tuhan tidak bertobat waktu melepaskan anugerah buat saudara, dan dia tidak menarik kembali waktu dia memanggil saudara. Dia nggak bertobat, karena kenapa? Saya beritahu,
Kenapa Tuhan harus bertobat? Saudara dan saya harus bertobat. Amin. Makanya saya beritahu buat saudara, sekali lagi, bahwa saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja yang melepaskan pengampunan. Amin. Amin Pak Hedi? Ya, saya percaya buat saudara. Saudara dan saya pernah bikin salah Pak, Bu. Gak ada pendeta di dunia ini gak bikin salah, pasti pernah bikin salah. Pemain musik juga pernah bikin salah. Makanya kalau di gereja jangan tidur. Karena kenapa? Waktu firman ditaburkan saudara tidur, semua udah terangkat, saudara tinggal sendiri loh. Tahun berapa saya khotbah di JHCC Pak? Thank you. Saya bilang gini, yang tidur tidak terangkat, satu bapak bangun loh. Dia lingkungan orang, dia teriak, haleluya, haleluya, haleluya. Istrinya bilang gini, makan yang tidur. Ya tuh semua lihat kamu katanya. Jangan tidur. Iya. Bapak Ibu maaf ya, dulu waktu kita belum bertobat, kita main judi 1 minggu itu, nggak ngantuk-ngantuk loh. Zaman saya kuliah, saya anak pendeta, bapak saya rektor sekolah kita. Iya, bayangkan, kita dulu main judi tuh 1 minggu nggak tidur-tidur. Coba kalau dengar firman Tuhan, berapa detik kita tidur? Saya heran loh saudara. Tuh, khotbah yang esensi dah amin, coba gimana caranya? Iya, saudara terbiasa sih cuma khotbah mujizat dan berkat sampai lupa khotbah yang begini. Amin, amin, amin. Nah, sekali lagi, Tuhan sudah memutuskan, saudara lihat. Tuhan sudah memutuskan melepaskan kasih karunia untuk kita. Saat sudah dilepaskan, dia tidak mungkin tarik lagi. Amin, Pak Jeffrey. Dia nggak tarik, Pak, Bu. Nggak mungkin dia jilat kembali. Lihat, dia saya beritahu Pak, saudara lihat. Tidak mungkin dia jilat kembali. Demikian halnya saat Tuhan melepaskan panggilan untuk hidup kita, Tuhan nggak tarik, Pak. Nggak tarik. Saya beritahu buat saudara, waktu dia lepaskan anugerah ke saudara pada saudara, dia nggak tarik lagi tuh. Dia langsung bilang gini, oh ini anak saya begitu gitu. Enggak. Dia nggak akan tarik, saudara. Kita bahasanya satu, Mbak. Bahasa kita begini dari dulu. Kalau Tuhan gitu, Tuhan marah gitu aja. Tuhan nggak pernah marah, dia sayang sama kita, tapi dia tegur kita. Amin. Yang setuju boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya ampun. Saya tuh punya komunitas Full Gospel, Pak Hengki. 7-7-nya ini pernah bikin salah, terlibat dengan masalah. Lalu saya katakan Pak Jeffrey buat mereka bertujuh, kita ini memang rawan dari kesalahan, tapi darah Yesus menyentuh kita. Saya bilang 7-7 ini termasuk saya 8. Semua nggak mungkin Tuhan kasih anugerah harus dijilat kembali. Saudara bisa dipanggil melayani. Lalu saudara macam-macam, dia tarik gitu. Enggak. Kalau saudara nggak mau, makanya gini, urapan ada 2 Pak, kalau catat. Urapan hanya 2. Yang pertama, bagi orang yang mau bekerja dan berdoa pasti diurapi. Urapan tidak pernah datang dengan kemalasan. Yang kedua, maafkan saya, Bapak Ibu. Terserah, saudara mau marah, saudara udah undang lagi, tidak apa-apa. Kita kadang-kadang minta urapan pas mau tugas pelayanan. Coba bayangkan. Kita minta, kita tarik Tuhan dari sorga untuk urapi kita, berkhotbah, melayani single, worship leader, tamborin, main musik. Padahal Tuhan bilang begini, saya udah urapi kamu dari kemarin-kemarin, bos. Bayangkan, kita suka nyanyi kan, Roh Kudus hadir di sini. Kata Roh Kudus gini, gue datang dari jam 4 pagi di sini. Bagaimana? Saya pengajar. Jadi saya benar-benar waktu di COVID itu saya ngajar buat bangsa-bangsa waktu itu pakai Zoom. Saya baru paham bahwa Roh Kudus itu bisa hadir kapanpun. Tapi kita masih suka nyanyi kan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus bilang begini, kau belum datang, saya sudah hadir, bos. Amin. Saudara, coba bayangkan, ketika Alkitab berkata, lihat ini. Ketika Alkitab berkata tidak menyesali, ada kunci di sini Pak. Apa? Maka titik beratnya adalah Tuhan tidak iseng panggil saudara. Amin. Tuhan tidak iseng melepaskan kasih karunia buat saudara. Amin. Setuju? Amin. Kata tidak menyesal mengacu pada proses bahwa begini, dia telah memikirkan saudara, lihat. Dia sudah menimbang masak baru yang membuat keputusan. Waktu dia menimbang saudara, dia buat saudara dan saya, dia udah pikirin mau masak-masak. Berarti Bapak Ibu berharga dong. Setuju? Amin.
luar biasa. Sebenarnya jujur ini gereja ini nih, waduh, saya percaya ada kursi-kursi kosong minggu depan terisi. Sudah jangan amin dulu, saya belum berhenti itu. Tunggu dulu, belum titik itu. Tunggu. Makanya dari dulu dirubah pola pikir paradigmanya kita. Kita masih pakai pendoa itu berdoa buat kursi. Jangan urapi kursi, urapi yang datang supaya besok dia mau jiwa. Amin. Saya pernah Bapak Ibu di kursi satu gereja yang Pak ya tahu ya, dia urapi kursi-kursi, lalu nempel sini Bu Grace. Semua minyak-minyak waktu saya pulang. Jadi anak sekolah minggu bilang begini, Om, kincing di celana ya coba. Basah Pak, dia rapi. Saya panggil pendoa-pendoa, siapa mau rapi kursi-kursi sini? Kami Pak berlima. Kok berpikir saya 24 tahun berkhotbah buat pendoa-pendoa. Kok urapi yang datang bukan kursimu. Dan saya beritahu nggak mungkin urapi ini. Besok ganti keyboard, urapi yang dulu di sini. Sudah nggak amin khotbah esensi, cuma ibu-ibu yang amin. Ya. Mungkin ibu duluan ke sorga nanti. Iya, haleluya. Jadi jangan urap-urap. Saya bingung masih ada orang zaman sekarang urapi keyboardnya. Pas besok mau dites keyboardnya rusak dibawa ke servis. Dia terlalu banyak minyak di dalam. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat raja. Itu harusnya kita ganti pola pikir. Amin saudara. Saya mau banget loh, terbakar buat kerja ini, bukan minta diundang lagi gitu aja. Jujur Pak ini terbakar karena kenapa dia tadi menyanyi tuh, waduh terbakar gitu. Akhirnya pemain musik, pemain drum juga terbakar gitu, harus terbakar, on fire gitu aja. Saya beritahu saudara, ada tekanan, nggak ada tekanan. Saudara dipaksa Tuhan untuk sukacita. Amin. Amin. Karena saya beritahu, anak Tuhan perlu ditekan, perlu di-shake, digoyang, di-shake dulu, supaya teruji yang di dalam. Amin. Jangan cuma bisa menyanyi bahasa roh hebat di dalam gedung, keluar bodoh dalam kehidupan. Understand bodoh? Goblok. Jangan itu. Haleluya. Amin. Saya tahu pasti sudah diundang lagi nggak apa-apa. Tapi saya lihat dari mata Pak Henry dan Pak Jeffrey diundang itu. Amin. Bukan Bapak Ibu, saya punya sejarah ini. Saya berkhotbah 7 kali loh. Di rayon 1D. Puri, Pak. Jadi ada, bukan ada 3 cincin. Saya ini teman cincin. Pokoknya ibadah, saya pembicara OWBI. Dia 3 dulu begini. Pas dia nongol nih, dia bilang begini yang satu. Namanya Bu Ellen. Kenapa bawa dia ke sini nih, ibadah ini? Kenapa kok masuk ibadah pertama? Kenapa? Dia kalau ngomong jantung lu copot. Lalu dia bilang gini, lu bisa pindah nggak ke ibadah ketiga? Lalu temannya bilang gini, lu mau pindah kemana? Dia 1 sampai 7. Lu mau pindah kemana? Lu pindah tempat duduk 1 sampai 7. Tiba-tiba nih ibadah pertama tuh selesai toh. Jadi salam-salam begitu. Ini 3 tuh dorong-dorong nih. Lalu yang ini yang menggerutu nih bersungut nih kayak bangsa Israel juga bersungut. Ini kayak Irak juga tuh. Jadi dia salam bilang begini, Pak Pendeta, saya paling suka khotbah pendeta. Temannya ini cina bilang gini, bohong dia Pak. Makanya emang di gereja tuh kadang-kadang munafik kelas tinggi di sini. Makanya dia bilang suka sama kepala tapi di belakang nggak suka. Siapa tuh orangnya? Haleluya. Yang ketawa paling keras paling dia itu. Haleluya Pak. Iya, saya sampai bilang begini. Saya Jim yang satu bilang, Pak Pendeta ini dusta dia. Dari tadi dia mau pindah ibadah keberapa. Saya kasih lihat di Muata Jemaat. Kau mau pindah 1 sampai 7 kau mau pindah kemana? Yang kedua, ibadah kedua datang lagi cincin. Dia mau antar anaknya sekolah minggu, cucunya. Jadi saya ke khotbah ke kiri tuh. Selalu dia, saya berkhotbah 15 menit, dia bilang begini. Wah, saya bilang saya ke kanan lain terus. Dia bilang begini. Iya tuh, udah. Pas selesai, saya tanya, Cim,
Kenapa begini? Lu kelamaan. Oh Tuhan Yesus, lu 15 menit Cim. Gitu aja. Saya sampai pas ibadah kedua saya bilang, ini kayaknya bukan Roh Kudus yang atur, cuma Cim yang atur. Ibadah kedua dia masuk di sebelah kanan, saya ke kiri. Saudara. Kok dia nggak begini? Saya tanya, Cim kenapa nggak begini? Enggak, gue udah antar cucu gue. Luar biasa gitu. Harusnya Roh Kudus dan Tuhan yang atur, ini Cim yang atur. Makanya gereja jangan banyak diatur terus, biarkan Roh Kudus atur juga. Amin. Kalau tepuk tangan setengah-setengah jangan tepuk tangan. Bapak Ibu yang baik, kita ini bukan produk gagal. Sama-sama katakan. Nah, bukan produk yang muncul karena isengnya Tuhan toh. Bapak Ibu lihat, kita adalah orang-orang yang sudah dipertimbangkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan, saya beritahu, Tuhan sudah ukur dan pertimbangkan mata-mata membuat saudara waktu saudara diciptakan. Amin. Saudara lihat, kalau Tuhan panggil kita, maka kita akan apa? Menjadi paling efektif. Setuju? Untuk mengerjakan tujuan kita sebagai alasan memanggil hidup kita. Nah ini yang mestinya sudah tangkap. Kebenaran ini harus melekat kuat. Amin. Kebenaran ini harus melekat kuat, Pak, supaya kita merendahkan diri kita, tidak merendahkan diri kita sendiri. Terbanyak saudara dan saya merendahkan diri kita sendiri, padahal kita produk yang bukan produk gagal Tuhan, bukan produk isinya Tuhan. Kita produk yang luar biasa. Amin. Amin. Katakan ke sebelahnya, kita bukan produk gagal. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Efesus 2 ayat 8. Saya minta tolong satu bapak satu ibu. Efesus 2 ayat 8. Ada satu bapak atau ibu baca? Oke, saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nggak ada, saudara nggak bisa paksakan itu. Saya beritahu saudara sekali lagi saya beritahu saudara, Tuhan tidak memandang rendah. Coba saudara lihat, Tuhan tidak menganggap enteng kita. Yesaya katakan, dia panggil saudara dengan by name, sebuah nama tuh. Saudara lihat aja. Tuhan saat memanggil orang percaya tidak pakai lembaga, tetapi berdasarkan nama kita masing-masing. Memang di bumi saudara pakai lembaga, tapi waktu berjumpa dengan Tuhan kan nggak mungkin. Pak Lim, Pak Lim sama Pak Hengki gitu aja. Pak Hengki Lim dari GPI, Ricky Simon mungkin dari GPDI, wah Pak Jeffrey dari GPI, terlalu lama. Kata Tuhan begini, saya panggil kamu dengan nama. Makanya muncul lagu anak sekolah minggu. Dengar dia panggil nama saya. Iya. Kalau saudara nggak tahu lagu ini, saudara udah tua mesti ikut sekolah minggu lagi. Atau ibu tanya mas saya lagi khotbah, Pak itu lagu tahun berapa ya, lagu apa? Tuhan Yesus, saya sampai bilang bapak kami ini. Ibu dulu waktu kecil nggak ikut Sunday School ya? Saya ikutnya Sunday School hari Jumat, coba lihat. Ya biasa nggak itu aja. Bagaimana itu? Iya. Makanya bertobat itu. Iya. Siapapun nama saudara, coba lihat di depan. Kita adalah orang-orang apa? Spesial. Ternyata Tuhan telah timbang dan ukur memanggil kita. Dan dia tidak memilih kita secara acak. Dia memanggil kita karena dia tahu tepat siapa kita. Saya mau tanya sama Ibu Gembala, Bu, dulu tuh orang tua Ibu namain Grace, ada sesuatu nubuatan nggak Bu? Nggak ada. Tapi orang yang menamakan Grace itu punya arti bagus loh. Betul. Bapak Ibu maaf ya, saya punya teman kuliah namanya Grace. Itu Bapak Ibu tahu, dia itu hampir mati. Jujur, waktu dilahirkan oleh orang tuanya. Muncul kan banyak kan, muncul nama Grace ya Pak Jeffrey ya, lalu muncul anaknya namanya Faith. Oh iya, makanya saya beritahu Tuhan panggil kita pakai nama. Coba lihat nama kita spesial Pak. Jadi dia nggak begini, dia nggak acak, dia panggil nama saudara gitu aja. Iya. Makanya di dunia ini ada dua nama Ricky Nelson, Ricky Simon. Iya, Ricky Nelson pembicara lain sebelah saya Pak ya, itu dia. Dan Ricky Martin. Itu nama Ricky itu pasti nakal-nakal dulu. Iya. Ada teman saya, anaknya dinamain nama-nama Alkitab, tapi tiga-tiganya nakalnya ketolongan Pak. Yang pertama namanya Paulus.
yang kedua Petrus, yang tiga Lukas. Tiga cuma pakai narkoba. Coba bayangkan saja. Saya mau mentor orang, saya pelayan discipleship sudah 24 tahun. Iya, saya banyak main di, makanya waktu kemarin COVID, saya bilang buat teman-teman, itu waktu Tuhan. Jangan pernah takut. Saudara di sini masuk cool nggak? Ada cool? Siapa yang belum ikut cool? Siapa yang sudah ikut cool? Siapa yang nggak ngerti saya ngomong? Ada juga dong. Iya. Kemarin saya khotbah gitu di rakyat berapa. Satu ibu bilang begini, Bapak so cool deh. Itu keren juga orang saya tanya cool. Bapak bilang so cool nih Bapak. Kemudian saya begini sama ibu-ibu. Dia ngomong saya cool. Dia bilang gini, so cool deh. Oh, saya tanya begini Inang udah ikut cool belum? Aku cool sendiri. Kita mau berkelahi mulai 75 tahun. Iya mau lawan begitu aja. Makanya prinsip orang Manado, Batak, Ambon, 2-3 orang berkumpul pasti ada joker karo, joker Manado. Padahal kita bilang 2-3 orang berkumpul itu sepakat meminta Tuhan hadir, Tuhan tolong. Masalahnya kan bukan masalah kumpulnya, masalah sepakat. Kita udah kumpul-kumpul gak sepakat-sepakat. Saya soalnya ngajar 7 tahun pastor worship Pak, jadi saya paham. Jadi saya beritahu ini masalahnya bukan nyanyinya, bukan kumpulnya, masalah sepakat Pak. Nah, saudara datang ke gereja hari Minggu, tepuk tangan bahasa Allah, tapi saudara nggak sepakat dengan Tuhan, harus sepakat tuh. Amin. Setuju Pak? Itu kalau saudara belajar Matius 18 sampai 20 ayat 18, 19, 20. 2-3 orang berkumpul. Betul? Itu masalah sepakat. Kita udah rame, makanya kita kebiasaan gereja. KKR mesti 300. Tuhan bilang 2-3 aja saya datang loh. Amin. Setuju? Makanya yang belum ikut cool masuk cool. Itu aja. Amin amin. Cool itu adalah tempat apa mau tahu? Membuka semua topeng-topeng anugerah di situ. Amin. Haleluya ibu ya. Oh haleluya. Saya pernah cool sama apa? Cim-cim berlima. Serius Bapak Ibu. Saya kan cuma di Kelapa Gading, saya dipanggil sama cim-cim di Sunter. Bayangkan ini enak dibawa. Kita naik tangganya sampai tangga 8. Bayangin Pak, saya khotbah lantai 8. Lalu worship leadernya belum biasa, worship di cool. Dia suruh begini, mari cim-cim semua bangkit berdiri, dan nyanyi. Baru nyanyi satu lagu, silakan duduk, udah. Terus dia bilang, mari kita bangkit berdiri lagi. Oh satu cim bilang begini, pendeta, dia suruh gue berdiri lagi, gue lempar pakai sendal. Naik aja gue udah susah gitu aja. Ini Mel gak ngerti-ngerti. Saya bilang sama Mel, lu lagi udah tahu begini nenek-nenek semua, lu suruh naik begini. Samping saya yang cincin bilang begini, lebih baik gue pendeta, lebih baik gue senam taichi daripada begini. Tapi setuju Pak. Satu lagu suruh berdiri, satu kali duduk kita sini. Semuanya yang ngikut itu jam 7, jam 8, tahu jam 7, jam 8. Umurnya 70, 80. Saya paling muda di situ. Saya turun tangga, cim satu pakai tongkat. Dia pukul pantat saya gitu. Cepetan dong pendeta tuh. Saya bilang sama supirnya, lo angkat tuh, bayangin. Gue pendeta yang apa dihantam-hantam terus. Saya bilang apa? Saya enjoy. Amin, amin. Sekelas saya udah muter Pak, khotbah 24 tahun ini jutaan umat. Tapi belajar rendah hati penting. Bayangin 5 nenek-nenek ini, saya khotbah pakai PowerPoint. Yang satu nyatet. Habis itu dia bilang, ulang. Ya, kapan selesainya? Gila. Khotbah jam 8 selesai setengah 11 semua ya. Suruh ulang terus Pak Jeffrey lagi. Saya bilang gila nih, saya bilang mana kawan saya, ini yang undang siapa sih ini? Itu aja, lu main undang-undang lagi. Ini hadapin 5 nenek-nenek, ini susah. Tapi itu saya enjoy. Amin Bapak Ibu ya. Ya, makanya di sini sih enjoy Pak. Jangan sekali ya undang saya Pak ya. Gitu aja. Maaf buat Grace, saya maksa nih gitu diundang gitu. Karena kenapa? Kayaknya saya punya hati loh tempat ini. Saya kalau baru ini saya baru pertama kali loh. Terbakar saya. Karena kenapa? Aduh semangat loh. Ini kalau yang barisan begini pengerja semua nih ketahuan Pak ya. Gitu aja. Haleluya. Amin, amin, amin. Dengan cepat
Saudara dan saya nggak bisa usahakan, gitu aja. Nggak akan bisa usahakan bagaimana saudara dapat anugerah, karena saudara nggak harus berusaha, gitu ya. Karena saudara sudah ditempatkan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, lihat, kasih karunia tidak apa Bapak Ibu, lihat. Kasih karunia apa Bapak Ibu? Nah, kasih karunia apa? Tidak mengambil tanggung jawab saudara. Kasih karunia memberikan kemampuan saudara untuk melakukan tanggung jawab. Jangan dibalik. Amin. Halo? Jangan dibalik, Pak. Sekarang begini, saudara yang punya utang, Tuhan suruh turun dari surga, suruh bayar. Kayak kemarin saya berdoa buat orang sakit, saya katakan ini, Bu, Pak, sidis keluarga, ini kan sudah mau dipanggil Tuhan. Jangan suruh kita ini yang sembuhin. Ini dia yang akan yang sembuhkan, ini Tuhan. Saya bilang, Tuhan beri kemampuan buat dia. Saya nggak minta kesembuhan loh. Saya minta supaya keluarga diberi kekuatan, dan dia diberi kekuatan. Betul kan, dia disembuhkan. Kasih karunia tidak ambil tanggung jawab, jangan dibalik, Pak. Pemahaman ini jangan dibalik. Tuhan dia tuh, kasih karunia tidak mengambil tanggung jawab saudara, kasih karunia memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan tanggung jawab saudara. Setuju? Karena di sini kan orang-orang pintar, tidak mungkin. Saya percaya Pak Hengki, Pak Jeffrey, jemaat di sini bukan jemaat yang ece-ece, dengar yang biasa-biasa lagi. Amin. Mesti dengar yang tajam-tajam kayak begini. Amin. Mesti Bapak Ibu. Pokoknya saya ini kesana sini lihat ini khotbahnya di jalan tuh. Karena kenapa? Saya melihat orang yang tidur. Itu aja. Itu bagus dia tidur lagi. Yang pertama, hidup tidak bisa ditebak. Karena kepastian kita tentang hidup telah menyebabkan kita kecewa. Amin. Ada banyak, saya beritahu saudara, hal yang tidak terjawab. Setuju? Lanjut. Keadilan dan kasih karunia. Kasih karunia nggak adil, pembalasan selalu menuntut impas. Amin. Kasih karunia nggak adil, Pak. Kita udah benar disalahkan, itu tuh. Kita udah buat baik nggak ditolong. Tapi saya beritahu, waktu orang hina kita, fitnah kita, tipu kita, saya beritahu, kunci yang pertama dalam manusia sekalipun anak Tuhan, kuncinya untuk membalas. Tapi kasih karunia nggak adil yang di mana-mana. Pembalasan selalu menuntut impas. Iya. Ya. Ada satu bapak dan ibu bilang begini, saya kecewa sama adik saya. Saya bilang begini, dia hianati dengan warisan. Saya akan mainkan dengan magic. Saya bilang begini, Bu, jangan balas dengan itu. Gak, percayalah, Tuhan pembuka jalan. Dia juru selamat, dia tahu kondisinya. Makanya saya beritahu saudara, berdoanya ganti Pak Hengki, Pak Jeffrey sini. Pagi-pagi bangun berlutut bilang, Tuhan dalam nama Yesus, Engkau kirim 1000 pemfitnah buat saya. Ya, supaya setiap hari doanya ganti dong. Buka pintu. Welcome to problem. Selamat datang masalah. Kita beda. Bangun pagi, Tuhan kamu mau ke gereja, Engkau jaga rumah kami. Ya Tuhan bilang, gua satpam. Iya, udah ada satpam disuruh gua. Udah, Pak. Kita kadang-kadang udah kesel sama Tuhan, berdoa kan jawab, kita langsung lihat tangan kita begini, orang anak Tuhan. Tuhan, kami klaim janjimu, kata Tuhan. Dengar baik-baik, gue bukan prudensial. Gue bukan AIA. Bukan asuransi. Jangan klaim-klaim saya, kata Tuhan. Saya maha tahu kamu punya problem. Mari tepuk tangan buat Raja. Amin. Mari lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya mau selesai, Pak. Yang kedua, karena kebencian merupakan yang normal, pengampunan tidak normal. Setuju Ibu? Makanya berdoa bilang, Tuhan, aku lepaskan pengampunan buat dia. Kita beda Pak doanya. Tuhan, ibu-ibu biasa. Aku sakit hati Tuhan. Kau balas. Saya pernah Pak Jeffrey diundang doa malam. Ini seorang pendoa Pak Hengki lucu di buku Grace doanya. Ini doanya di pendoa. Itu keren. Dia doa begini, Tuhan, aku remukkan ini.
Aku bengkokkan, aku patahkan ke tembok di luar. Saya pendeta nggak bisa lihat lucu-lucu. Emang gila nih pendoa luar biasa dia. Aku udah banting dia. Saya bilang begini matanya sama panitia, ini benar dia pendoa apa? Keren juga ini. Habis loh setan dia rembuk. Aku congkel tuh. Tuhan Yesus, Tuhan luar biasa. Saya belum pernah lo lihat pendoa kayak gitu. Dahsyat loh. Itu baru pendoa tuh, bayangkan di bengkok. Aku congkel, coba. Saya sampai ketawa geli, paling dia sampai begini. Saya pendeta nggak bisa lihat lucu-lucu, Pak. Sampai gini. Sampai pemain musik bilang, Pak pendeta sudah jamnya pahot bang. Oh enggak, gue nggak bisa, gue lihat dulu. Bengkok tuh, bayangin lu nggak lihat tuh dia mau banget. Tuh kalau musik dorong saya gini aja macam-macam. Saya nggak bisa lihat yang lucu, Pak, jujur. Ngajar serius, tapi kalau lihat yang lucu berat saya. Akan ketawa sih di depan, karena bayangin lagi, ku bengkokkan. Lempar ke tembok, remuk. Gila, radikal ya. Pas saya tanya Bapak itu asalnya dari mana? Korea Utara, Pak. Kayak kita jadi luar biasa ya. Makanya paling enak orang Batak kalau berdoa. Belum masuk iblis belum mati. Tapi kalau orang Ambon, Pak, paling gak suka tuh saya orang Ambon tuh kalau pendoa sadis. Jadi kalau berdoa begini, dalam nama Yesus, iblis keluar. Iblis kalau begini, dia mau suruh keluar apa enggak sih? Gitu ya. Itu orang Ambon tuh. Lihat tuh, main bass sampai ketawa, Pak. Hati-hati loh, di rayon 1C itu opung-opung sama cim-cim bugre sampai ketawa, saya khotbah begini. Mereka sampai kencing celana coba. Habis itu udah lap-lap, lu salam lagi, Pak Pendeta. Makanya kebencian itu merupakan yang normal, pengampunan dan normal. Amin. Makanya hari ini keluar ampun ya dia. Amin. Masih bisa ya? 2 menit bisa ya? Udah mau selesai. Tak. Kalau kita, wah dia bilang sampai sore. Ibu aja yang sampai sore. Saya berusaha, saya yang capek. Kalau kita tidak bisa mengatasi kebenaran waktu fakta nyata kita dikumpulkan apa, saudara? Di hadapan kita tentang siapa kita, siapa orang dekat, masihkah kita bisa pengampunan? Masihkah bisa kita nyatakan kepada orang lain? Pak, Bapak Ibu mau tahu, saya seorang anak yang dari kecil dipukul papa saya. Ibu saya dilempar sampai ke depan situ. Oh iya,